Jadi pada konten kali ini gue akan ngerekap anime Katenaka no Osan episode 4-6. Daripada lama-lama openingnya, kita langsung saja ke alur cerita animenya. Scene pun dilanjutkan dengan Beryl yang awalnya hanya berniat untuk jalan-jalan. Jadi saat dia benar-benar harus bertarung melawan monster brutal tersebut, rasanya seperti terkena sial yang amat besar. Sebelum bertarung, Beryl memastikan bahwa Lysandra membawa ramuan sihir. Lalu ia menyusun rencana. Lysandra akan mengalihkan perhatian monster sementara ia akan menyembuhkan Potra yang terluka. Namun saat Beryl mengulurkan tangannya untuk meminta ramuan itu, Lysandra malah salah paham. Mengira dia meminta izin untuk bertarung langsung. Yang kemudian Lysandra langsung berterima kasih kepada Beryl karena telah mengambil alih pertarungan. Dan langsung berlari ke arah Potra untuk menolongnya. Beryl hanya bisa terdiam shock dengan perubahan situasi yang mendadak tersebut. Tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dan kemudian monster itu langsung menyerang. Dan Beryl langsung menghindar sambil bertahan dengan pedangnya. Selama 1 menit penuh ia bertahan melawan serangan bertubi-tubi, hingga akhirnya menemukan celah dan menyerang kaki monster itu. Namun kulit monster itu sekeras batu. Dan Beryl sadar, ia tidak akan menang jika bertarung langsung. Dari kejauhan ia melihat Lysandra sudah membawa Potra masuk ke dalam gua, membuatnya sedikit lega. Dan sekarang tugasnya kini hanyalah mengulur waktu. Tiba-tiba monster itu menghantam Beryl dan melukai lengan kirinya. Beryl tahu bahwa tidak ada monster yang benar-benar tidak terkalahkan. Akan tetapi tetap ada kelemahannya. Di sini Beryl bertaruh bahwa kepala monster itu adalah titik lemahnya. Dengan nekat, ia menyerang kepala monster tersebut. Namun saat ia hampir mendekat, monster itu menyemburkan api. Semburan api itu hampir mengenai Beryl, menghancurkan pohon-pohon di belakangnya hingga menjadi debu. Beryl yang tak tahu bahwa monster itu bisa menggunakan sihir, kini sadar bahwa ia benar-benar tak bisa menang dalam pertarungan langsung. Tapi ia juga tak bisa lari, karena monster itu terlalu cepat. Terpaksa ia terus bertahan. Akhirnya monster itu melakukan kesalahan. Ia menyerang dengan ekornya, dan Beryl memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas ekornya. Namun kehilangan ekor justru membuat monster itu semakin mengamuk. Ia melancarkan semburan api yang lebih ganas menghantam Beryl hingga terlempar jauh, menabrak beberapa pohon. Meski begitu, Beryl berhasil tetap berdiri, tetapi monster itu langsung menerjangnya kembali, menghantamnya hingga menembus banyak pohon. Saat diterjang, Beryl tetap tenang, memanjat ke punggung monster itu, mencoba mengendalikan situasi. Monster itu pun terbang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, namun Beryl masih tetap bertahan. Entah bagaimana, monster itu tampaknya terkesan dengan gigihan Beryl dan akhirnya kembali turun ke tanah. Setelah mendarat, monster itu meraung keras, memunculkan panas yang begitu intens hingga tanah di sekitar mereka meleleh menjadi lava. Beryl buru-buru naik ke daratan yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun lava itu mulai mengejar ke arah gua, tempat Potra dan yang lainnya bersembunyi. Neji dan Charlie Katz berusaha menarik Potra menjauh, berpikir mereka bisa melarikan diri. Akan tetapi situasi semakin memburuk. Atap gua mulai meleleh akibat panas yang sangat ekstrim. Melihat itu, Beryl sadar bahwa jika monster itu terus menambah panas, semuanya akan mati. Dengan keberanian penuh, Beryl melompat kembali ke medan pertempuran.
menghindari semua serangan monster itu, dan berhasil mendekati kepala monster. Ia menghujamkan pedangnya ke mata kiri monster itu. Namun, pedangnya hancur seketika. Beryl kini tanpa senjata, dan sepenuhnya terbuka pada serangan balasan. Pada saat itu, Lysandra muncul dari atas, menjatuhkan diri ke arah monster itu, dan menghantamnya ke tanah. Lalu dengan satu serangan yang kuat menebas kepala monster itu. Dan akhirnya, monster itu pun dapat dikalahkan. Di sini terlihat jelas sekali bahwa Lysandra berada di level yang berbeda. Tapi Lysandra tetap memberikan pujian kepada Beryl. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bisa mengalahkan monster itu berkat usaha Beryl. Ia juga minta maaf kepada Beryl karena tidak datang lebih cepat. Sampai-sampai pedang Beryl harus patah. Namun Beryl tidak peduli tentang pujian itu. Yang jauh lebih mengkhawatirkannya adalah keberadaan Potra. Lysandra segera meyakinkannya bahwa Potra baik-baik saja. Tak lama kemudian, Potra, Nedry, dan Sarlikas keluar dari gua, membuat Beryl merasa sangat lega melihat semuanya selamat. Mereka lalu kembali ke Guild Petualang dan memperlihatkan bangkai monster kepada ketua Guild Nidus. Baik Nidus maupun asistennya sangat terkesan, karena mengalahkan Xenograber, yang menjadi target kerajaan adalah prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi dilakukan sambil melindungi 3 rekrutan baru. Lysandra tidak melewatkan kesempatan untuk memuji Beryl, mengatakan bahwa tanpa Beryl, mereka semua pasti sudah mati. Nidus ingin membalas jasa Beryl, namun Beryl tidak minta apapun. Satu-satunya yang dia inginkan adalah segera keluar dari tempat itu. 今頃我々は全滅していた。ブラックランクを制した腕前。 Setelahnya, Beryl dan Lysandra berjalan bersama. Dalam perjalanan, Lysandra minta maaf, mengakui bahwa semua masalah itu bermula karena dirinya terlalu banyak membanggakan Beryl. Meski demikian, ia tetap percaya bahwa Beryl adalah sosok yang sangat luar biasa kuat. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena bisa bertarung bersama dengan Beryl dalam pertempuran hidup dan mati. Beryl sendiri merasa ia tak pantas menerima pujian itu. Ia malah berterima kasih pada Lysandra karena telah menyelamatkan semua orang. Dan dengan tulus menyatakan betapa bangganya ia pernah melatih Lysandra saat ia masih kecil. Mendengar itu, Lysandra terharu dan mengenang masa-masa berlatih bersama dengan sang guru tercinta. Saat tiba waktunya berpisah, Lysandra diam-diam mengungkapkan bahwa ia berharap bisa memutar kembali waktu untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Beryl. この度は申し訳ありませんでした。こうしたせいでこのようなことに。命がけの戦いを共にできたこと。あの頃のように私。 Dan karena pedangnya telah patah di sini, Beryl pun perlu menemui pandai besi untuk memperbaikinya, atau mungkin sekalian mencari pedang baru. Sebagai seorang guru yang cukup terkenal, ada banyak mantan murid yang dengan senang hati bersedia membantunya. Kuruni dengan sukarela menawarkan diri untuk membawanya ke pandai besi. Namun siapa sangka di sini Alucia juga berniat untuk ikut juga. Tidak punya pilihan lain, Beryl akhirnya setuju. Dalam perjalanan, Beryl mengucapkan terima kasih kepada Kuruni, namun ia bertanya-tanya, mengapa Alucia ikut juga? Alucia merasa bersalah sejak kedatangan Beryl. Kuruni sudah membawanya keliling kota. Lysandra sudah mencarikannya tempat tinggal. Sementara ia sendiri merasa belum pernah berbuat apa-apa untuk membantu Beryl. Ketika Beryl bertanya apa yang sedang ia pikirkan, Alucia terlalu malu untuk mengatakannya. Beryl juga merasa heran kenapa mereka harus berjalan jauh hanya untuk bertemu dengan seorang pandai besi. Kuruni hanya tersenyum misterius dan menolak menjawab. Sesampainya di tempat tujuan, suara sang pandai besi terdengar sangat familiar.
Saat Beryl melihat lebih dekat, ia terkejut mendapati bahwa orang itu adalah Balder. 鍛冶屋ってどんな店なんだい？お楽しみっす。この声は。ベリル先生じゃねえか。 Beryl langsung berteriak girang karena itu adalah sebuah reuni tak terduga. Ternyata Balder dulunya juga pernah menjadi murid di dojo tempat Beryl mengajar. Balder yang bercita-cita menjadi pandai besi hebat percaya bahwa untuk memahami pedang ia harus lebih dahulu belajar menggunakannya. Karena itu, meski usianya lebih tua daripada murid lain, ia tetap bergabung dan berlatih bersama mereka. Mereka berdua bersatu kembali dengan bahagia sementara Lucia merasa sedikit tersisih karena ia bukan bagian dari masa lalu itu. Kuruni lalu minta Balder untuk memperbaiki pedangnya. Namun setelah meriksanya, Balder mengatakan bahwa pedang itu sudah tidak bisa diperbaiki. Mereka bertanya-tanya kenapa pedang Kuruni begitu rapuh. Beryl lalu bertanya bagaimana perasaan Kuruni saat memegang pedangnya. Kuruni mengaku bahwa pedangnya terasa terlalu ringan. Beryl segera menyadari masalahnya, di mana Kuruni jauh lebih kuat daripada yang disadarinya sendiri, dan kekuatannya melebihi ketahanan pedang itu. Dengan sigap Beryl merekomendasikan pedang baru yang lebih kokoh untuk Kuruni. Karena sangat mempercayai gurunya, Kuruni menerima rekomendasi itu. Setelah mencobanya, ia pun mengakui bahwa pedang baru itu jauh lebih cocok untuknya. Kini tiba giliran Beryl untuk memilih pedangnya sendiri. Semua orang mulai memberinya berbagai saran. Sementara Lucia berpikir bahwa Beryl layak mendapatkan pedang custom buatan khusus. Namun Beryl yang polos seperti biasanya merasa dirinya tidak pantas menerima perlakuan istimewa. 使っているようには思えませんが、次は俺の剣を探すか。絶対にオーダーメイドになさるべき。そこまでしなくてもいいよ。 Saat ia sedang meriksa pedang-pedang yang tersedia, tiba-tiba Lysandra datang membawa sebuah kantong besar di pundaknya. Semua orang penasaran dengan apa isi kantong besar itu. Ketika Lysandra membukanya, ternyata isinya adalah sisa monster yang mereka kalahkan. Dengan penuh semangat, ia mengatakan bahwa ingin membuat sebuah pedang panjang dari bagian tubuh monster itu. Balder, si pandai besi, bertanya-tanya apa gunanya seorang petualang bawa pedang sepanjang itu. Namun Lysandra langsung bilang kalau pedang itu bukan untuknya, melainkan untuk Beryl. Beryl langsung menolak, merasa dirinya tidak pantas menerima hadiah sebesar itu. Ia berusaha membantah dan Lucia juga ikut bersikeras. Kalau ada yang harus membayar pedang Beryl, seterusnya itu adalah dirinya. Dengan alasan bahwa itu adalah hadiah dari kesatria untuk Beryl. Sang master hanya bisa kebingungan menghadapi adu argumen mereka. Dalam kekalutannya, Beryl minta pendapat Balder. Balder tanpa ragu merekomendasikan untuk membuat pedang dari sisa monster itu. Melihat bahwa semua pihak mendukung Lysandra, akhirnya Beryl menyerah dan menerima pemberian itu. Lysandra melonjak kegirangan sementara Lucia hanya bisa menunduk kecewa. Kapan akhirnya dia bisa melakukan sesuatu untuk orang yang ia kagumi. Di sisi lain, Balder tampak jauh lebih bersemangat daripada siapapun. Itu adalah kesempatan langka baginya membuat pedang dari bahan monster yang kuat. Ia bahkan begitu antusias hingga Beryl harus menegurnya agar jangan membuat pedangnya yang terlalu besar. Dalam hatinya, Beryl menyadari bahwa dukungan Balder bukanlah karena perhatian pada dirinya ataupun Lysandra, melainkan itu demi kehormatan pribadi. Menjadi pandai besi pertama yang menempa pedang dari bahan seistimewa itu. Balder meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikan mahakaryanya. そうだ、グレイブルの。個人から進呈いたします。いいから安心してくれ。1週間待ってくれねえか。 Karena urusan mereka di bengkel sudah selesai, mereka pun pulang. Di perjalanan, Kuruni terus memandang Beryl dengan tatapan penuh harap. Beryl langsung memahami maksudnya. Ia ingin diajari menggunakan pedang barunya. Tanpa banyak bicara, Beryl membawanya ke tempat latihan. Ia mulai mengajarinya teknik dasar, menarik pedang dari pinggul, sebuah fondasi penting dalam semua pelatihannya.
Saat melihat Kuruni berlatih, Beryl merasa terkejut gadis itu masih mengingat dengan baik dasar-dasar yang pernah ia ajarkan. Ia sadar mungkin itulah kenapa dia selalu meninggalkan kesan mendalam di hati murid-muridnya. Ajarannya tak pernah benar-benar terlupakan. Selesai latihan, Beryl merasa sangat lelah. Ia pergi mencari minuman, tetapi bahkan setelah meneguknya, kelelahan tetap membebani tubuhnya. Ia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa murid-muridnya terus berkembang dengan baik. Setelah membayar minuman, ia berjalan keluar dengan tubuh limbung. Matanya merah, tanda kantuk menyerangnya. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja ia menjadi target empuk bagi para pencopet. Dan benar saja, seorang pencopet kecil mendekat, berusaha merogoh sakunya. Tetapi Beryl meskipun mabuk jauh lebih cerdik. Ia segera menangkap tangan si pencopet dan bertanya kenapa ia mencuri. Saat mendengar suaranya, Beryl menyadari bahwa pencopet itu hanyalah seorang anak kecil. Dengan penuh keprihatinan, ia mencoba mengajukan pertanyaan. Tapi gadis kecil itu menggunakan sihir untuk melarikan diri, meninggalkan Beryl dalam kebingungan. Sementara itu, gadis kecil itu kembali ke tempat tinggalnya, sebuah rumah kumuh tempat ia tinggal bersama dengan masternya. Ia menjatuhkan koin-koin yang berhasil ia curi, tetapi hasil malam itu jauh lebih sedikit daripada biasanya. Para penghuni lain mulai meragukan kesetiaannya, menuduhnya malas, dan peringatkan bahwa ia harus terus bekerja untuk bisa tetap tinggal. Gadis kecil itu diam saja menahan semua tuduhan itu. Di tengah kekacauan itu, seseorang memanggil namanya, yaitu Mewi. Tiba-tiba Mewi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia meraba lehernya, di mana rantai kalungnya sudah tidak ada. Sementara itu di sisi lain, Beryl menemukan sebuah rantai kecil yang terjatuh di jalan. Ia memungutnya, menatapnya dalam keheningan. Beryl mengakui dalam hati bahwa ia tidak memiliki hubungan baik dengan sihir api. Namun ia bertanya-tanya, apa yang seharusnya ia lakukan dengan benda itu, dan terhadap gadis kecil sebelumnya. Scene pun dilanjutkan dengan Beryl yang tengah berlatih pedang bersama dengan Henbridge di lapangan. Henbridge sempat mencoba menyerangnya dengan tusukan licik dari samping, berharap bisa mengejutkan gurunya. Namun Beryl yang sudah berpengalaman berhasil menghindar dan membalikkan keadaan, mengalahkan Henbridge dengan satu gerakan tajam yang membuat pemuda itu terdorong mundur. Setelah sesi latihan selesai, Henbridge mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Beryl dan menyebutkan bahwa dirinya merasa sudah banyak berkembang. Ia menyadari bahwa kali ini ia tidak bisa menyerang secara langsung, melainkan mencoba menambahkan trik baru dalam gerakannya. Beryl pun mengakui bahwa Henbridge memang mengalami perkembangan, tetapi tetap mengingatkan bahwa triknya gagal karena sudah terbaca. Mendengar itu, Henbridge berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berlatih lebih giat. Beryl pun merasa senang melihat ambisi muridnya itu. Dalam hati ia menyadari bahwa sebagai seorang mentor, ia sendiri harus tetap tajam agar bisa terus membimbing Henbridge dengan baik. Tak lama setelah itu, perhatian mereka tertuju pada Kuruni yang tengah berlatih dengan pegangan dua tangannya. Henbridge menilai bahwa perubahan gaya itu merupakan langkah berani dan merasa bahwa gaya tersebut memang cocok untuk Kuruni. Ia memuji kemampuan Kuruni dalam mengendalikan pedangnya dan mendorongnya untuk mempertahankan level tersebut. 師団として戦力の向上は急務ためにはまだまだ負けられないぞ。馴染んできたね。その調子。Menurutnya, Kuruni adalah murid yang menjanjikan, dan peningkatan kekuatan tempur mereka akan sangat penting bagi sistem ke depan. Henbridge kemudian beritahu Beryl tentang kelompok pencuri bayangannya dikenal sebagai Dark Twilight Hand.
Kelompok ini dikabarkan diam-diam beroperasi di ibu kota dan pasukan kerajaan tengah menyelidiki mereka. Begitu markas mereka ditemukan, pasukan akan langsung bergerak untuk menumpasnya. Karena itu, menurut Hambridge, penting bagi mereka untuk terus menguatkan diri agar bisa menghadapi situasi tersebut dengan lebih aman. Namun Beryl menyatakan bahwa dirinya hanya bertugas untuk melatih, dan urusan kekerasan biarlah menjadi tanggung jawab mereka yang bertugas. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah mengejar penjahat sebelumnya. Sambil berbicara, Beryl mengeluarkan sebuah kalung dari sakunya. Rooney dan Hambridge sempat memuji selera Beryl, penasaran untuk siapa kalung itu diberikan. Namun Beryl menjelaskan bahwa ia mendapatkan kalung itu dari seorang pencopet muda yang hampir mencuri sesuatu darinya. Walaupun ia berhasil menangkap anak itu sebelum sempat berbuat apa-apa, gadis itu menggunakan sihir untuk melarikan diri. Dalam kekacauan tersebut, kalung itu terjatuh dan tertinggal. Rooney merasa heran bahwa seorang anak bisa menggunakan sihir. Ia mempertanyakan mengapa seorang dengan bakat sihir malah memilih sebagai seorang pencuri. Ia menyebutkan bahwa sihir adalah bakat langka, dan siapapun yang masuk ke akademi sihir akan memiliki masa depan yang cerah. Anak-anak maupun orang dewasa bisa tinggal di asrama, dan setelah lulus akan menjadi penyihir hebat atau petualang yang ternama. Kesempatan kerja pun terbuka luas. スリなんて普通やらないっす。そうされます。本には困らないっす。辻褄は合いますが。Hambridge sempat berpendapat bahwa mungkin saja anak itu menyembunyikan alat sihir, sehingga masuk akal jika bukan benar-benar berbakat, melainkan hanya terbantu oleh alat. Rooney lalu bertanya apa yang akan dilakukan oleh Beryl dengan kalung itu. Beryl pun menjawab bahwa ia akan menyerahkannya ke bagian barang hilang agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu, Beryl melangkah pergi dan dalam hati ia mengakui bahwa dirinya tidak kehilangan apapun dan tak berniat mencari anak itu lagi. Namun ia merasa bahwa tatapan mata gadis kecil itu sama seperti tatapan dirinya dahulu terhadap orang lain. Ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal di penginapan selamanya, dan ia membutuhkan tempat tinggal sendiri. Ketika melihat papan iklan properti tembok, Beryl merasa harga-harga rumah terlalu mahal. Jika ia membeli salah satunya, ia tidak akan memiliki sisa uang untuk makan. Tiba-tiba gadis itu muncul kembali tampak gelisah, marah, dan mencari sesuatu. Ketika Beryl bertanya apa yang sedang ia cari, gadis itu menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Namun, Beryl menebak bahwa ia sedang mencari sebuah kalung. Gadis itu menjadi lebih kesal dan sempat mencoba menyerangnya. Tetapi Beryl menenangkannya agar tidak menarik perhatian banyak orang. Ia mengajaknya ke tempat yang sepi dan mengatakan bahwa ia menemukan kalung tersebut dan berniat untuk menyerahkannya. Beryl kemudian bertanya apakah kalung itu memang miliknya atau barang curian. Gadis itu dengan tegas mengatakan bahwa kalung itu bukan hasil curian. Maka Beryl mengusulkan agar mereka pergi bersama ke tempat bagian barang hilang. Dan jika ia bisa membuktikan bahwa kalung itu miliknya, maka kalung tersebut akan dikembalikan. Gadis itu tampak gugup meskipun tak menjelaskan alasannya. Mereka pun berjalan bersama. Di sepanjang jalan, Beryl pun berpikir bahwa meskipun sebelumnya ia pernah menghadapi anak-anak nakal di dojonya, belum pernah ada yang sesulit itu. Ia sempat menanyakan nama gadis itu, tetapi gadis itu menolak menjawab. Saat mereka tiba di kantor, Beryl membuka sakunya dan menunjukkan bahwa kalung itu belum ia serahkan. Seketika gadis itu mencoba merebutnya dengan paksa. Tepat saat itu, Alicia melihat mereka dan bertanyakan keributan yang terjadi. Mereka pun masuk ke dalam ruangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Alicia bertanya pada Beryl tentang apa yang akan ia lakukan dengan gadis itu. Namun gadis itu lebih dulu berbicara, menyatakan bahwa Beryl tak bisa melakukan apapun padanya karena ia tidak tertangkap basah. Beryl dengan tenang menjawab bahwa ia memang tidak berniat memberinya kembali kalung itu dan menyuruhnya berhenti mencuri. Namun gadis itu tetap menolak. Alicia menambahkan bahwa ia tahu gadis itu menggunakan sihir dan bertanya apakah ia memakai alat sihir. Ia menjelaskan bahwa jika gadis itu memang memiliki bakat sihir,
negara akan merawatnya, menyelamatkannya dari jurang kemiskinan yang ia alami. Beryl juga berusaha menenangkannya, dan akhirnya gadis itu tampak emosional. 早くペンダント返せよ。これはもともと私のもんじゃないのですか？返すんだろうな。国が生活を保障します。 Ia pun mengakui bahwa seorang pernah berkata padanya jika ia membayar 5 juta, maka orang itu akan menghidupkan kakaknya kembali. Ia menjelaskan bahwa ia tak punya waktu atau uang sehingga terpaksa mencuri. Yang kemudian Alicia pamit sebentar untuk pergi, sementara itu Beryl menawarkan biskuit pada gadis itu. Lalu kembali dengan sepotong roti dan memberikannya. Gadis itu mulai memakannya. Beryl lalu berkata bahwa ia senang bisa bertemu dengannya hari itu. Ia menyebutkan bahwa meski mencoba mencuri dompetnya, gadis itu tampak benar-benar sengsara. Ia merasa bahwa dirinya yang tua mungkin tak banyak membantu, tapi berbicara bisa menjadi awal yang baik. Beryl juga mengungkapkan bahwa kota itu sangat besar dan ia tak menyangka bisa bertemu kembali dengannya. Ia percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Ia berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantunya, dan mengatakan agar gadis itu tidak khawatir karena segalanya akan membaik. Ia menyebut Alicia sebagai orang yang luar biasa lalu bertanya, apakah sekarang waktunya gadis itu memberitahu namanya. Akhirnya gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Maeve. Beryl lalu memberikan kalung itu kepadanya. あれかけといて言うのもあれだけど、くらい教えてくれてもいいんじゃないかな。ミュイ・フレイヨ。これ返さないとね。顔もするんだな。 Pada saat itu Alicia kembali bersama dengan Lucy. Alicia mengatakan bahwa ia mendengar semua yang telah dibicarakan. Ia menyatakan bahwa jika Maeve memang memiliki bakat sihir, maka itu sangat luar biasa karena para penyihir saat ini masih terlalu sedikit. Lucy memperkenalkan dirinya sebagai komandan korps sihir di kerajaan Liberian. Maeve menjadi marah dan berkata dengan kasar agar Lucy berhenti mengoceh. Menyebut Lucy hanya gadis kecil. Namun Lucy tetap tenang dan menawarkan teh padanya, meskipun teh itu sedang dingin. Ia lalu memanaskannya kembali menggunakan sihir. Maeve pun terkejut karena sebelumnya ia tidak percaya, tapi kini ia melihat dengan matanya sendiri bahwa Lucy memang penyihir dan komandan sihir. 嘘つけ！ガキじゃねえか。時より分からせ方が優しい。Lucy mengajak Maeve untuk bergabung dengan Akademi Sihir Besar. Tetapi Maeve kembali marah dan menyatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk itu. Ia menginginkan 5 juta. Lucy bertanya, untuk apa uang sebanyak itu? Maeve menjawab bahwa ia ingin bayar seorang penyihir agar kakaknya bisa hidup kembali. Lucy lalu menjawab dengan lembut bahwa yang bisa menghidupkan orang hanyalah Tuhan. Tak ada satupun di dunia ini yang bisa melakukannya kecuali atas kehendaknya. Ia menegaskan bahwa orang yang Maeve percaya hanya menipunya. Beryl kemudian menenangkan Maeve dan menyuruhnya menarik nafas. Lucy tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa meski gadis itu tidak percaya sekarang, pada akhirnya ia akan menyadari kebenaran itu. Namun Maeve tetap bersikukuh bahwa ia pernah melihat sendiri kakaknya menggerakkan tangannya. Ia menjelaskan bahwa saat masih kecil, ia melihat kakaknya bergerak. Dan seorang yang bernama Morton mengatakan bahwa agar kakaknya bisa hidup sepenuhnya, ia harus membayar 5 juta. Ia juga berkata bahwa selama ia membayar, tubuh kakaknya tidak akan membusuk. 女性魔法などできはせん。するようで恐縮ですが、A さんは生き返る500万。 Beryl menyebut bahwa itu tidak masuk akal, dan tak ada hal yang seperti itu. Namun Maeve bersikukuh bahwa ia tidak berbohong. Beryl bertanya, apakah ia benar-benar lebih mempercayai penipu yang maksa seorang anak untuk mencuri, ketimbang orang-orang dari akademi sungguhan yang ingin menolongnya. Lucy kemudian bertanya dengan tenang siapa nama pria yang dimaksud. Ia mengatakan bahwa jika pria itu memang berbohong, maka mereka akan menanganinya dengan kekuatan mereka. Ia menyuruh Maeve untuk tidak terus mengejar ilusi karena sesuatu yang rusak tak akan kembali seperti semula. Tapi ia menambahkan,
Jika ternyata pria itu memang berkata jujur atau mencoba memperdaya Mewi dengan kebohongan, maka Lucy sendiri yang akan berikan 5 juta kepadanya. Akhirnya Mewi mengungkapkan bahwa nama pria itu adalah Safak, yang berarti senja. Mereka memutuskan pergi bersama Mewi untuk membongkar kebenaran itu. Mewi memimpin mereka menuju perbatasan tenggara kota di antara distrik selatan dan timur. Tempat itu dikenal berbahaya. Dihuni banyak yatim piatu dan juga penyihir nakal dari tenggara. Lucy memperingatkan semua orang untuk tetap waspada. Akhirnya mereka sampai. Tempat yang mereka cari ternyata tersembunyi di tempat yang tampaknya biasa. Hanya beberapa meter dari jalan utama. Beryl bergumam bahwa itu sangatlah licik. Mereka mencoba masuk lewat depan, tetapi Mewi mengatakan bahwa pintu itu tidak pernah dibuka dan menyarankan untuk lewat belakang. Namun Lucy menghentikannya dan ia berkata akan buka jalan paksa. Ia pun menyalurkan sihirnya dan meledakkan pintu depan. Di dalam, mereka menemukan sekelompok preman bodoh sedang menunggu. Lucy tidak membuang waktu dan ia segera menggunakan sihirnya untuk menjudukkan salah satu dari mereka. Dengan suara lantang dan tegas, Lucy menyatakan bahwa ia tidak datang untuk bermain-main. Ia menuntut untuk berbicara langsung dengan pemimpin tempat itu dan menanyakan keberadaannya. Ia lalu memerintahkan Beryl untuk tetap di tempat dan menghadapi para preman itu sampai urusannya selesai. Para preman melihat ke arah Beryl dengan pedang kayunya, lalu menertawakan Beryl. Salah satu dari mereka mencemooh pertanyakan apa yang ia bisa lakukan dengan pedang kayu tersebut. Namun Beryl tidak bereaksi. Ia hanya berdiri tenang tanpa rasa gentar. Ia kemudian menoleh ke arah Mewi dan mintanya untuk tidak bergerak dari tempatnya. Tiba-tiba salah satu preman menyerang Mewi karena marah telah membawa orang asing ke tempat persembunyian mereka. Namun sebelum sempat mendekat, Beryl melangkah cepat dan menjatuhkannya dengan satu pukulan yang presisi. Adegan berpindah ke Lucy yang akhirnya berhadapan langsung dengan Senja. Ia mengatakan dengan dingin bahwa pria itu akan mendapatkan hukuman karena telah berbohong kepada Mewi dan mengklaim bisa menghidupkan orang mati. Senja hanya menyeringai dan mengejek Lucy, menyindir bahwa ia datang hanya untuk mengeluh karena tidak menyukai apa yang ia dengar. Tanpa basa-basi, Senja melepaskan sihir es ke arah Lucy. Namun sihir itu dengan mudah dilelehkan oleh sihir Lucy sendiri. Karena kesal, Senja mencoba menyerang kembali dengan telekinesis, melemparkan benda-benda ke seluruh ruangan. Di saat itulah Lucy menyadari trik yang digunakan oleh Senja, bahwa Senja menggunakan aksesoris sihir untuk menggerakkan mayat dan menipu Mewi agar percaya bahwa kakaknya masih hidup. Senja tertawa dan mengaku bahwa menipu seorang anak bodoh adalah hal yang sangat mudah. Dalam keputusasaan, Senja menyerang sekali lagi dengan sihir api, tetapi Lucy menangkisnya dengan mudah dan membalas dengan pukulan kuat yang membuat pria itu tersungkur. Lucy menatapnya dari atas dan berkata tajam bahwa yang sebenarnya seperti anak kecil adalah orang yang percaya mainan mahal bisa mengalahkan seorang penyihir sejati. Sementara itu, Beryl terlihat mengalahkan para preman Senja satu persatu tanpa kesulitan. Ia berdiri tegak di antara tubuh-tubuh yang tak berdaya, berserakan di sekitarnya. Tak lama kemudian, Lucy kembali sambil menyeret Senja yang sudah kalah dan tak berdaya. Ia membawanya ke hadapan Mewi dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan wajah penuh rasa malu dan kalah, Senja akhirnya mengakui bahwa sihir kebangkitan tidak ada. Mewi hanya berdiri membeku sebelum akhirnya air mata memenuhi matanya.
再び食らいたくなければ真実を言う方はあるのか? Ia menangis terisak-isak. Desakannya menggema di ruangan yang kini hening. Lucy berkata bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Ia bermaksud untuk mengurus surat otoritas pemindahan para penjahat itu, lalu minta Beryl untuk tetap dijaga. Setelah itu Beryl bertanya kepada Maeve apakah jasad kakaknya ada di sana. Maeve menjawab bahwa jasad itu memang ada, tetapi kini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kalung yang kini ia pegang. Ia mengakui bahwa dirinya telah menyadari bahwa sang kakak tidak akan pernah kembali. Dalam hati, Beryl berpikir bahwa meski ia tidak mengenal Maeve dengan baik, ia tetap berharap gadis itu bisa menjalani hidup yang bahagia dengan penuh arti. Ia lalu berkata bahwa ia percaya Maeve akan baik-baik saja, karena memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Namun Maeve menanggapi dengan getir. Ia mengatakan bahwa semua orang dewasa yang pernah dikenalnya hanya berpura-pura baik dan malah mengeksploitasi dirinya serta kakaknya. Maeve menjawab bahwa memang ada orang dewasa seperti itu, namun tidak semuanya sama. Ia pun sadar bahwa kata-katanya mungkin tidak terdengar meyakinkan. Maeve kemudian bertanya kepada Beryl apakah ia marah pada pria yang bicara padanya di akhir. Beryl menjawab bahwa ia memang merasa kesal melihat wajah pria itu, dan itulah yang membuatnya menyerang. なんとかするさ。山岳持ってるんだよ。怒ってたな。イラッとくる顔だったんで。なおさ。Beberapa waktu kemudian, salah satu ksatria melaporkan bahwa para penjahat telah ditangkap dan dimuat ke atas gerobak. Ia juga mengatakan bahwa Senja memiliki banyak aksesoris sihir di luar kendalinya, dan kemungkinan besar ada sosok lain yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Lalu ia juga menambahkan bahwa semua barang sihir telah diamankan demi keselamatan. Mereka akan diinterogasi keesokan harinya. Di sini Lucy lalu mengatakan bahwa ia sendiri yang akan merawat Maeve. Namun, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung membunuh Senja di atas gerobak dengan sihir yang ditembakkan dari mulutnya. Sebuah cahaya terang menyambar tubuh Senja. Adegan lalu bergeser ke sebuah istana megah. Terlihat seseorang bertanya apakah pria itu berhasil membungkam Senja tepat waktu. Pria tersebut menjawab bahwa ia telah melakukannya dengan mudah, berkat alat sihir yang telah ditanam dalam tubuh Senja. Pria yang seperti bangsawan itu pun tersenyum puas dan menyatakan bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan bahan-bahan yang telah diperolehnya, ia bertekad untuk membentuk kembali keajaiban dengan tangannya sendiri. 口封じは間に合いの奇跡を再現する。私の手で。Scene pun dilanjutkan di keesokan harinya setelah Beryl selesai melatih para ksatria. Alicia mendekatinya dan berbisik bahwa mereka perlu berbicara secara pribadi. Ia membawanya ke ruangan kerjanya dan mengungkapkan bahwa penyihir bernama Senja meninggal saat sedang dibawa menuju ke penjara. Mereka menemukan sisa-sisa alat sihir dalam tubuhnya dan menyebabkan tubuh itu meledak. Saat ini para ksatria sedang menyelidiki masalah tersebut dengan bantuan inti sihir. Beryl terkejut mendengarnya, dan ia mengetahui bahwa orang suruhan Senja tidak mengetahui apapun tentang kemana jasad-jasad yang diawetkan itu dibawa. Ia merasa ini sudah jelas mencurigakan, dan kini ia semakin yakin bahwa Lucy benar ketika mengatakan bahwa Senja hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seorang. Setelah itu, Beryl pergi ke bengkel Balder bersama dengan Kuruni. Di sana sang pandai besi telah menyelesaikan pedang yang dibuat dari kaki Griffin. Beryl terkagum melihat hasilnya, namun merasa bahwa senjata itu terlalu berlebihan untuk orang tua seperti dirinya. Namun Kuruni menyemangatinya dan mengatakan bahwa pedang itu sangat cocok untuk Beryl. Ia pun tak sabar melihat seberapa hebat performa dari pedang itu. Beryl lalu berkata bahwa mereka akan mencobanya sampainya di tempat latihan. 修練場に戻って試し切りしてみるか。 Namun begitu mereka keluar dari toko, Lucy sudah menunggu mereka. Ia meminta Beryl untuk bicara secara pribadi.
Beryl lalu memberitahu Kuruni bahwa uji coba pedangnya harus ditunda. Kemudian Lucy membawanya ke rumah besar miliknya. Di sana Beryl menanyakan kabar terbaru tentang Mewi. Lucy menjelaskan bahwa saat ini ia sedang mencoba meyakinkan Mewi untuk bergabung dengan Akademi Sihir. Tapi itu bukanlah hal yang mudah. Setibanya di dalam, Beryl melihat wajah yang ia tidak kenali. Lucy memperkenalkannya sebagai Ibroy, seorang pendeta dari gereja Spen. Beryl tahu bahwa gereja Spen adalah agama dari negara tetangga mereka, dan ia bertanya-tanya mengapa seorang pendeta bisa berada di sana. Lucy lalu menjelaskan bahwa semua alat sihir yang dibawa oleh Senja berasal dari negeri yang bernama Spen itu. Ibrahim menambahkan bahwa orang yang mengirimkan alat-alat itu kepada Senja adalah Uskup Refeos. Uskup itu juga memintanya untuk mengumpulkan jasad-jasad sebagai imbalan atas barang-barang sihir itu. Kini semuanya sudah jelas, di mana Senja ternyata bekerja untuk Refeos selama ini. Beryl bingung bertanya mengapa seorang uskup membutuhkan jasad-jasad tersebut. Ibrahim menjelaskan bahwa itu demi wujudkan mukjizat. Lucy lalu menambahkan bahwa di negeri Spen sihir disebut sebagai mukjizat. Ibrahim menjelaskan bahwa di antara banyak mukjizat yang paling agung adalah kebangkitan dari kematian. Namun konon mukjizat itu hanya pernah dilakukan oleh dewa mereka. Dan banyak yang percaya bahwa itu adalah mitos. 宣教では奇跡と呼んでおる。死者の蘇生だ。熊で伝説だ。 Ia juga mengatakan bahwa Refeos sedang meneliti mukjizat itu menggunakan mayat-mayat yang telah dikumpulkan. Namun menghentikan sang uskup tidaklah mudah. Saat ini, Refeos sedang berada di kerajaan mereka. Dan Lucy menjelaskan bahwa Ordo Kesatria telah mengirimkan surat pemanggilan agar ia hadir sebagai saksi dalam sidang besok. Ia berharap Refeos mematuhi panggilan itu secara damai, karena jika ia kabur kembali ke negaranya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik. Beryl merasa firasatnya buruk tentang kemana arah masalah itu akan berkembang. Dan firasat itu terbukti ketika Ibrahim menyatakan bahwa bila Refeos mencoba melarikan diri, Beryl lah yang harus menangkapnya. Lucy menambahkan bahwa jika para ksatria atau korps sihir bertindak, itu bisa memicu insiden internasional. Namun karena Beryl adalah pihak netral, ia bisa menangkap Refeos tanpa banyak kendala. Lucy menyampaikan bahwa Lucia juga telah menyetujui misi itu. Beryl pun menyadari bahwa ia tak memiliki pilihan lain. Dalam hati ia mulai berpikir bahwa jika mereka bisa menangkap Refeos, mungkin mereka bisa menemukan kembali jasad kakak Mewi. Dan jika itu berhasil, setidaknya Mewi bisa mendapatkan sedikit ketenangan dalam hidupnya. Ia pun menyetujui misi tersebut. お膳立てはできてるわけだ。引き受けるよ。 Ketika Lucy mengantarnya keluar rumah, mereka bertemu dengan Mewi yang baru saja pulang dari belanja bersama dengan seorang pelayan. Suasana menjadi canggung antara Mewi dan Beryl. Namun Beryl mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa Lucy sepertinya merawatnya dengan baik. Mewi tampak marah dan bertanya mengapa mereka bersikap baik kepadanya. Padahal beberapa hari yang lalu ia adalah seorang kriminal. Ia bertanya mengapa mereka peduli kepadanya. Dan Beryl menyadari bahwa Mewi hanya bingung menghadapi perubahan mendadak yang terjadi dalam hidupnya. Beryl mengatakan pada Mewi bahwa ia tak perlu terlalu memikirkan semua itu, karena dia hanyalah seorang anak-anak dan sudah menjadi tugas seorang dewasa untuk menjaga mereka. Ia menyuruhnya menerima kebaikan dari orang-orang di sekitarnya, karena tidak ada yang akan menyakitinya atau memanfaatkannya. Namun Mewi tetap merasa sulit untuk menerima hal tersebut. Beryl lalu mengatakan bahwa jika Mewi merasa bersalah karena telah menerima terlalu banyak, maka ia bisa membalasnya nanti dengan mentraktir makan malam ketika sudah dewasa. Ia mencoba mengelus kepala gadis itu, namun Mewi menepis tangannya, karena ia masih belum nyaman menerima kasih sayang. Beryl memutuskan untuk memberinya waktu dan meninggalkan rumah besar itu demi bersiap menjalankan misinya. しやがって。じゃあね、ミユイ。
Malam itu Beryl pergi ke cabang lokal gereja Sen dan menemukan Uskup Reveos tengah berkemas untuk melarikan diri dari negeri tersebut. Beryl pun memutuskan untuk menyusup ke dalam dan segera menangkapnya. Namun, kapten penjaga sang uskup menghadangnya. Beryl mencoba berbicara baik-baik dan menyampaikan bahwa Reveos telah dipanggil oleh Ordo Kesatria untuk hadir di persidangan besok. Jadi ia seharusnya tidak meninggalkan negara tersebut. Akan tetapi sang kapten penjaga dengan dingin mengatakan bahwa uskup tidak perlu mematuhi hukum mereka. Saat itu juga beberapa penjaga lain datang dan sang kapten beri mereka izin untuk menggunakan mukjizatnya. Begitu ia pergi, ketiga penjaga tersebut mengunuskan pedang dan menggunakan sihir untuk memperkuat kemampuan fisik mereka. Beryl tidak tahu jenis sihir itu, karena ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketiganya langsung menyerangnya dengan kecepatan yang tinggi, membuat Beryl kewalahan menangkis serangan mereka sekaligus. Ia sadar bahwa jika ingin menang, ia harus bertarung dengan serius. Salah satu penjaga menyerangnya. Beryl menghindar ke samping dan membalas dengan menebas perutnya menggunakan pedang baru miliknya. Ia cukup terkesan dengan ketajaman senjata itu. Lalu dua penjaga lainnya menyerangnya bersamaan. Tiba-tiba lebih banyak penjaga muncul dari sisi lain, dan Beryl sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Untungnya bala bantuan tiba tepat waktu, di mana Visel, si pendekar sihir, dan Kuruni datang membantu. Visel menembakkan sihirnya untuk melucuti senjata para penjaga. Beryl sempat bertanya kenapa mereka bisa ada di sana, dan mereka hanya menjawab bahwa mereka kebetulan lewat. Meski tak percaya, Beryl tetap bersyukur atas bantuan dari mereka. Saat itu juga seorang penjaga kembali menyerang dan ketika Beryl menangkis serangannya, sihir penguat fisik yang digunakan sang penjaga pun menghilang, menyebabkan tubuhnya tumbang sendiri. Beryl tetap mengikatnya untuk berjaga-jaga. Di saat yang sama, para penjaga lain juga mulai jatuh satu persatu. Setelah itu lebih banyak penjaga berlari ke tempat kejadian dan Visel bersama dengan Kuruni meminta Beryl untuk menyerahkan situasi pada mereka. Ia pun mengucapkan terima kasih lalu berlari menuju ke bagian dalam gereja, tempat Uskup Reveos dan kapten pengawalnya sedang menunggunya. Saat sang kapten melindunginya, Reveos mulai menggunakan sihir untuk membangkitkan para mayat dari dalam peti mati. Satu persatu dari mereka bangkit dan mengepung Beryl termasuk kakak perempuan Mewi. Beryl mengumpat menyebut bahwa itu adalah kebalikan dari sebuah mukjizat. Ia mulai berpikir apakah ia harus bertarung melawan para mayat hidup tersebut. Ketika salah satu dari mereka menyerangnya dari belakang, Beryl mendorongnya, namun salah satu dari zombie itu meraih kakinya. Beryl lalu menebas kepalanya dan mayat itu langsung terbakar dalam api biru, kemudian lenyap. Kini Beryl mengetahui kelemahan mereka, dan dengan cepat menghabisi para zombie lainnya. Namun ketika harus menghadapi kakak Mewi, ia mulai ragu. Akhirnya, Beryl mengambil keputusan dengan memeluk gadis itu lalu minta maaf, sebelum mengayunkan pedangnya dan mengakhiri penderitaannya. Gadis itu juga terbakar dalam api biru, dan Beryl tak kuasa menahan air matanya. Karena kini Mewi tidak akan pernah mendapatkan keinginan yang selalu dia impikan. Ketika ia masih larut dalam kesedihan, kapten penjaga muncul dan menggunakan sihir penguatan fisik. Ia menyerang Beryl dengan kecepatan luar biasa tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. Untungnya, Beryl berhasil menangkis serangan pertama. Namun serangan-serangan berikutnya sangat sulit untuk ditahan, karena kekuatan sang kapten melampaui siapapun yang pernah Beryl hadapi. Kapten itu akhirnya berhasil menusuk lengan Beryl, memaksanya untuk mundur selangkah. Namun Beryl tidak menyerah. Ia memutuskan bahwa pria yang memainkan nyawa orang lain itu harus diberi pelajaran. Ia pun menyerbu maju, menghindari serangan lawan lalu membalas dengan menebas lengan sang kapten. Kapten penjaga itu terkejut karena seorang bisa melukainya, meskipun ia sudah diperkuat dengan sihir.
yang pada akhirnya dia memutuskan untuk mengerahkan segalanya dan menusukkan dirinya sendiri dengan belati sihir yang semakin meningkatkan kekuatannya. Ia meluncurkan serangan brutal kepada Beryl yang menerima banyak luka karena tidak bisa menahan semua serangan itu. Meskipun begitu, Beryl tidak mau mundur. Ia menenangkan diri dan menunggu serangan berikutnya. Saat sang kapten itu menyerangnya lagi, Beryl bergerak mendekat, nyaris menghindari pedangnya, lalu menebas lengannya dari belakang. Kapten penjaga berbalik, tapi Beryl memanfaatkan gerakannya dan menebas dadanya, yang kemudian ia jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak sekali darah. Akan tetapi dia berdiri dan menyerang Beryl sekali lagi. Namun memaksakan diri terlalu jauh berakhir buruk bagi sang kapten. Tiba-tiba sang kapten mengeluarkan darah dari seluruh tubuhnya. Akan tetapi ia tetap maju seperti orang gila. Berkata bahwa jika ia harus mengorbankan dirinya demi sebuah mukjizat, maka ia akan melakukannya. Ia mengangkat pedangnya sekali lagi, tapi bahkan tak mampu mengayunkannya sebelum akhirnya roboh ke tanah. Beryl benar-benar tak percaya dan bertanya kenapa dia rela sejauh itu. Dan kapten itu hanya menjawab bahwa Beryl tidak akan mengerti. Dan kemudian sang kapten pun mati. Beryl keluar dari gereja dan menemukan bahwa Kuruni dan Visel sudah lebih dahulu menangkap sang uskup. Ia berterima kasih kepada mereka, lalu menatap Reveos mengatakan bahwa dia akan bayar semua dosa keji yang telah diperbuatnya. Reveos tidak peduli dan menyatakan bahwa kerajaan Spen akan hancur jika gereja tidak mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sebagai orang yang beriman, adalah tugasnya untuk buka lebih banyak mukjizat. Beryl terdiam menyaksikan ocehan fanatik itu, tapi dia merasa kalau misinya resmi selesai. Keesokan harinya Beryl melaporkan semuanya pada Lucy yang memujinya, tapi ia masih merasa murung karena tidak bisa benar-benar membantu Maeve. Lucy menyuruhnya berhenti mengeluh dan mengajaknya pergi karena telah menyiapkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Ia membawanya ke sebuah rumah yang cantik di lokasi yang sangat bagus, dan mengatakan bahwa rumah itu adalah milik Beryl. Beryl terkejut, tapi karena memang dia berencana untuk membeli rumah, ia menerimanya dengan senang hati. Saat membuka pintu rumah itu, ia mendapati kejutan lain yaitu Maeve sedang mengepel lantai. Beryl bertanya apa yang ia lakukan di sana, dan Lucy menjawab bahwa mulai sekarang Maeve akan tinggal di rumah tersebut. Beryl bingung, jadi Lucy menjelaskan bahwa Maeve akan masuk ke Akademi Sihir. Tapi Maeve butuh izin wali untuk hal itu, yang pada akhirnya Lucy menunjuk Beryl sebagai walinya. Lucy berkata bahwa sudah seharusnya mereka tinggal bersama, lalu mohon pada Maeve untuk percaya pada Beryl, karena dia adalah orang dewasa yang benar-benar peduli kepadanya. Maeve mendengarkannya dengan diam, lalu membuka salah satu pintu kamar di depannya, dan berkata bahwa dia ingin menggunakan kamar tersebut. Hah? 私の部屋でいいか